Kisah seram Masya. Kisah perut sakit. Teman-teman, kisah ini menceritakan seorang anak yang takut sekali pada dokter. Hari ini, aku akan menceritakan kisah yang sangat menakutkan mengenai seorang anak yang takut pada dokter dan hal yang mengerikan. Pada malam hari, Sima menyiapkan makan malam untuk mainannya. Dari lilin mainan, potongan-potongan hitam. Dan juga, Sima menyiapkan krim bubur tepung untuk diberikan pada mainannya. Dia dudukkan boneka-bonekanya dan mulai menyuapi mereka. Sepotong untuk nenek dan sesendok untuk kakek. Kakek juga memberikan kepada cucu-cucunya. Singkat cerita, Sima memberi makan bonekanya. Dan pada saat yang sama, ternyata Sima makan juga. Lalu, malam pun tiba. Sima berbaring untuk tidur. Tapi tidak bisa tidur. Perut Sima berbunyi terus. Itu harus segera diberitahukan kepada ibunya. Tapi Sima takut kalau melakukannya. Ibunya pasti memanggil dokter. Dan itu akan menjadi penderitaanku nanti. Dan perutku akan semakin sakit. Tiba-tiba Sima mendengar suara nafas yang sangat dekat. Sima bangun dari tempat tidur dan berusaha melihat siapa sih yang menangis dalam lemari. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada boneka Lucia yang duduk di sudut. Lalu di bawah sinar bulan, Sima memperhatikan bahwa pipi Lucia ternyata basah karena air mata. Tiba-tiba ada yang mengerang di bawah tempat tidur Sima. Sima langsung melihat. Ternyata boneka beruang yang berbaring sambil mengerang. Ternyata suara itu semakin jelas saja. Boneka beruang itu kesakitan. Sima mulai mencari suara itu. Oh, ternyata boneka beruang yang sedang kesakitan. Tolong aku, perutku sedang sakit, tolong aku. Lalu tiba-tiba semua mainannya mulai menyerang Sima. Ayo, cepat, panggilkan aku ambulan sekarang juga. Perut kami sakit karena buburmu. Cepat panggilkan. Tubuh Sima gemetar. Ambulan apa, dokter? Ini adalah hal yang paling mengerikan di dunia. Kalau dokter datang karena keadaan darurat, dia akan segera memberi resep obat pahit untuk kita semua. Dia akan menyuruhmu memperlihatkan lidahmu dan memasukkan sendok ke dalam mulutmu. Dan yang menangis atau menolak akan diambil dokter dan dibawa ke rumah sakit. Tapi rupanya mainan-mainan itu tidak peduli dengan siapa atau kemana mereka akan pergi. Oh, perut kami. Mereka menangis dan tidak mau diam. Dokter itu membawa boneka-boneka itu ke rumah sakit. Sima kasihan sekali melihat boneka itu. Sakit, tolong aku sudah tidak tahan lagi. Mereka semua menangis tidak mau diam. Dan sekarang ternyata perut Sima yang kesakitan. Sehingga tiba-tiba matanya melihat titik jingga. Sima melihat awan hijau banyak sekali dan naga merah muda kecil yang sedang makan donat terbang di awan. Mereka terlihat gembira. Sima hanya berpikir, lihat berapa banyak donat yang dimakan naga itu. Lalu dia terbang entah kemana. Dan Sima hanya bisa melihat naga-naga itu. Entah lama atau sebentar. Akhirnya Sima terbangun. Dia menyentuh perutnya, sepertinya tidak sakit. Sima membuka matanya dan segera menyadari bagaimana dia berada di kamar asing bertembok putih. Lalu Sima menekan tombol yang ada di samping tempat tidurnya. Dan tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah seorang peri salju, putih bersih dan tersenyum. Dan peri itu cantik sekali. Dia pasti akan mengucapkan selamat tahun baru padaku, pikir Sima. Tapi peri salju itu sama sekali bukan peri salju, melainkan dokter. Dan ternyata dokter itu tidak memberikan obat pahit kepada Sima, hanya menyentuh kepalanya, kemudian menyentuh perutnya. Dan dokter itu berkata, Sima, lebih baik makan jeruk dan bukan memakan potongan lilin mainan. Kalau kau tidak memakan lilin-lilin itu, sepertinya kau tidak perlu datang ke rumah sakit, Sima. Oh ya, rumah sakit ini tidak mengerikan, pikir Sima. Ternyata dokter itu sama sekali tidak seram ya. Lain kali, kau tidak perlu takut pada dokter, tapi takutlah pada orang tidak dikenal. Tepat sekali teman-teman, bukan dokter, tapi juru masak.
karena mereka sudah memasak krim gandum ini yang membuat sakit perut.